Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemuda Indonesia. Hari ini pemuda Indonesia berada pada satu momentum penting sejarah pergerakannya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mendeklarasikan komitmen kebangsaannya, komitmen keindonesiaannya. Secara singkat saya ingin menggarisbawahi bahwa tuntutan dan konteks kesejarahan pemuda Indonesia pada tahun 1928 tentu berbeda dengan tuntutan dan konteks kesejarahan pemuda pada hari ini. Tuntutan pemuda Indonesia dalam konteks kekinian dan kedepannya adalah kita berada dalam suatu kondisi di mana pada tahun 2035 nanti, Indonesia akan berada pada periode puncak surplus bonus demografi yang ditandai dengan pertumbuhan usia produktif yang besar, yakni sebesar 69% dari total populasi penduduk Indonesia. Bonus demografi dengan pertumbuhan usia produktif yang besar ini bisa menjadi berkah bagi perekonomian Indonesia, manakala dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan skill atau kompetensinya, sehingga mampu menjawab tuntutan industri, sehingga mampu memiliki daya saing yang besar dalam pasar tenaga kerja masyarakat ekonomi dunia. Pertumbuhan atau surplus bonus demografi yang besar ini akan menjadi engine of economic growth kita, manakala memiliki kompetensi daya saing yang siap digunakan. Jika yang terjadi demikian, maka bonus demografi dimaksud akan menjadi salah satu faktor yang memiliki daya ungkit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita yang berkualitas. Dengan pengertian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah menciptakan lapangan kerja yang besar dalam rangka untuk menekan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Jadi bonus demografi itu akan menjadi berkah manakala seperti beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi. Namun bisa juga menjadi musibah. Namun bisa juga menjadi beban manakala porsi bonus demografi yang besar tadi dengan pertumbuhan usia produktif tadi tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, tidak dibarengi dengan peningkatan skill bagi kalangan usia produktif yang porsinya begitu besar dalam surplus bonus demografi. Ini akan menjadi beban sosial, ini akan menjadi beban politik, ini akan menjadi beban bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, titik poin secara reflektif dari Hari Sumpah Pemuda hari ini adalah bagaimana hari ini kita mampu memproyeksikan masa depan pemuda Indonesia untuk menjawab tantangan bonus demografi yang periode puncaknya adalah pada tahun 2035. Apakah pasca tahun 2035 tadi itu, bonus demografi ini bisa menciptakan satu akselerasi perekonomian yang berarti bagi kemakmuran masyarakat Indonesia? Ini adalah tantangan yang harus kita refleksikan bersama pada momentum Sumpah Pemuda ini, kita bisa proyeksikan bersama ke depannya. Secara realitas, jika kita amati hari ini, maka sektor-sektor ekonomi produktif seperti ekonomi kreatif yang isinya itu diisi oleh anak-anak muda, diisi oleh anak-anak usia produktif sebesar 40%. Ekonomi kreatif ini memiliki kontribusi yang cukup besar, yaitu 9,6% terhadap GDP kita. Apa artinya? Artinya sektor-sektor ekonomi produktif ini potensially mampu diisi oleh kalangan usia produktif kita, mampu diisi oleh anak-anak muda kita, manakala kompetensi daya saing, skillnya itu
disiapkan dengan baik. Jika tidak, maka yang terjadi adalah bonus demografi yang besar tadi dengan pertumbuhan usia produktif yang besar tadi hanya akan menjadi beban sosial politik kita. Titik poin penting refleksi kita hari ini adalah, saya ulangi, apakah hari ini kita mampu menyiapkan generasi muda kita yang kalangan usia produktif tadi itu, sehingga mereka memiliki daya saing yang benar-benar kompetitif untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja dan industrialisasi pada tahun 2035 dan setelah tahun 2035. Saya kira inilah hal penting yang perlu kita refleksikan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemuda Indonesia, tapi tentu menjadi tanggung jawab besar bagi negara, khususnya pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!